Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Ini adalah belajar kedua mungkin daring bersama dengan Pak Acu. Eh, ya semoga semuanya sudah siap belajar hari ini dan juga semoga hari ini bisa lebih banyak ya yang belajarnya. Evaluasi kemarin pada pertemuan yang kemarin. Kita hadir berapa kemarin ya? Hanya 4 orang ya? 4 orang untuk Google Meet dan kemudian ada 11 orang yang mengisi daftar hadir di Google Form. Yang lainnya Bapak tidak tahu kemana. Ada satu orang, alhamdulillah terima kasih yang sudah japri untuk izin sakit ya. Ya itu memang keharusan buat kita. Kita tahu bahwa jadwal belajar sudah ada. Kita tahu juga kewajiban kita untuk belajar tetap berjalan walaupun kemudian kondisi kita seperti ini, belajar daring atau PJJ istilahnya dari pemerintah. Ya ini pernah kita lakukan tahun-tahun yang lalu dan kali ini juga atas kehendak Allah kita seperti ini lagi. Tetap semangat ya biar dapat ilmunya. Kalaupun hanya itu misalkan niatnya hanya menggugurkan kewajiban ya tidak masalah. Yang penting kita tetap mengikuti proses kegiatan pembelajaran dengan baik ya. Dan Bapak sudah sampaikan di grup hasil kegiatan belajar kita kemarin, termasuk ada beberapa orang, terima kasih yang sudah mengerjakan tugas, ada nilai di sana, 3 orang atau berapa orang yang mengumpulkan tugas ya. Dan ini nanti akan Bapak laporkan tentu saja kepada wali kelas dan Bapak laporkan kepada, ya karena kebetulan juga wali kelasnya adalah mapel dari itu ya, apa namanya, mengajar produktif nanti. Nanti Bapak sampaikan juga laporannya ya. Termasuk nanti ke Bu Silva Bapak laporkan hasil pembelajaran kita karena Bapak nginpal Bu Silva. Ya. Mudah-mudahan hari ini lebih banyak yang ikut proses pembelajaran. Karena memang sama, Bapak juga dulu ngajar di sekolah yang dulu, kalau daring ya seperti ini. Kita hanya presentasi sebentar, kemudian tugas paling dilampiri dengan materi atau kalian bisa literasi, baca, cari di Google dan lain sebagainya. Materinya. Makanya kalau misalkan ada yang tidak benar-benar niatnya, ya kita tiduran saja berarti. Bapak cek juga di grup pelajaran yang lain karena tidak dibatasi daftar hadirnya, ada yang sampai kemudian tengah malam, jam 1 malam itu baru ada yang baru ngisi daftar hadir di grup. Nah ini kan hal yang tidak dibenarkan, makanya Bapak batasi kemarin. Lewat dari pelajaran Bapak jam 12 lah, ya sudah, Bapak tidak masukkan di daftar hadir ya. Baik, kita masih tentang promosi kali ini ya, dan karena mata pelajaran kita Bapak lihat di buku yang diberikan Ibu Silva, kita berfokus kepada promosi terus-menerus. Makanya mudah-mudahan di awal kalian sudah tergambarkan gitu. Kalaupun mau usaha apa, kalaupun mau produk apa yang kemudian akan kalian luncurkan, ciptakan ya, atau yang akan kalian siapkan nanti untuk berwirausaha sebagai cadangan. Kalau selesai dari SMK ini kalian tidak kuliah atau bahkan tidak bekerja. Ya. Nah, secara sederhana promosi itu kan mengiklankan kemarin itu ya. Materinya sudah Bapak sampaikan. Dan kemudian tentang fungsi promosi. Ini penting sekali difahami oleh seseorang yang melakukan usaha. Ya, penting sekali untuk seseorang yang melakukan kegiatan berdagang sederhananya buat kita nanti kalau mau berwirausaha. Karena ini adalah sebuah kunci keberhasilan usaha kita nantinya. Ya. Nah, makanya kemarin ya sederhananya kalau kita punya usaha harus diiklankan. Kemarin kita sudah buat flyer. Ya, penting sekali gitu. Kalau kamu misalkan pernah nonton drama-drama Korea itu, bahkan ada orang yang kegiatan nyari uangnya tugasnya untuk menyebar-nyebarkan flyer punya restoran atau punya perusahaan orang lain di jalan gini kan ya, disebar-sebarkan berupa selembaran, itu flyer namanya. Orang akan baca itu, orang akan lihat itu, dan itu isinya adalah tentang identitas, tentang produk yang kemudian diluncurkan seseorang atau perusahaan tertentu.
Bayangkan kalau flyer saja tidak menarik, maka orang tidak mau lihat, orang tidak mau baca, orang tidak mau menerima. Makanya bikin flyer juga nggak bisa ngasal. Ya, itu didesain sedemikian rupa, warna, corak, gambar, sampelnya, tulisannya, lain sebagainya. Kalau asal-asalan orang nggak mau lihat, nggak mau baca, ya apalagi datang. Kemarin itu. Dan 3 orang mengerjakan, terima kasih. 4 orang atau 3 orang gitu. Yang lainnya mudah-mudahan ikut belajar juga lah. Karena sederhana kan sekarang sudah ada aplikasi yang untuk bisa memudahkan. Dulu kan harus pakai desain grafis, harus pakai Photoshop, harus pakai apa itu namanya dulu ya. Sekarang kan sudah banyak aplikasinya dan bisa disimpan di HP. Sangat sederhana sekali. Jadi tinggal kreativitas kita aja membuat teks dan menyimpan gambar yang baik gitu. Ya. Nah, itu kemarin. Mudah-mudahan yang lain bisa belajar juga. Nah, hari ini Bapak ingin kita mencoba untuk beralih ke media yang lain. Kemarin kan media sosial banyak kalau flyer. Ya, dicetak juga sekarang sudah tidak efektif. Kebanyakan orang main medsos ya di medsos. Makanya flyernya dalam bentuk file, kemudian kita bisa sebar di grup dan lain sebagainya. Media sosial yang kita punya, Instagram, Facebook, WA, Twitter, lain sebagainya. Nah, hari ini coba kita analisis tentang tingkat keefektifan iklan produk di televisi. Jadi nanti Bapak share tugasnya di grup. Coba kita analisis hari ini salah satu tayangan iklan produk di televisi. Ya. Jadi hari ini apakah orang masih minat nggak nonton iklan di TV? Apakah iklan di TV itu masih efektif nggak untuk jualan, untuk memasarkan produk kita? Karena hari ini orang sudah mulai beralih tuh dari nonton TV ke nonton HP ya. Orang sudah rasa-rasanya kalaupun orang punya TV jarang sekali ditonton. Kalaupun dinyalakan hanya sekedar biar nggak sepi aja kan kadang-kadang. Nah Bapak ingin, mari hari ini kita akan menganalisis bagus nggak iklan di TV itu untuk beberapa jenis produk. Nah nanti analisisnya berdasarkan poin-poin fungsi promosi. Ini kan ada 5, ada informing, yaitu berupa fiturnya, fitur itu klasifikasinya gitu ya, kemudian bahannya lain sebagainya, manfaatnya, nilainya. Persuading itu membujuk, apakah dia membujuk, mempengaruhi iklan tersebut, terpengaruh nggak kamu, terbujuk nggak, gitu. Reminding itu mengingatkan, mengalihkan. Apakah iklan tersebut sudah berusaha dan berhasil mengingatkan kita, mengalihkan kita dari produk yang lain ke produk dia atau tidak. Nah gitu. Kemudian adding value itu apa produk tersebut ada inovasi dibandingkan produk yang lain, apakah ada nilai tambah yang lain dibandingkan dengan produk yang lain, apakah kualitasnya lebih, ya, apakah sempurna dibandingkan produk yang lain. Nah nanti kalian evaluasi, kalian analisis itu, ceritakan. Dan terakhir di assisting. Assisting itu pendampingan, mendampingi. Ada nggak produk tersebut usaha untuk kontak langsung atau pendekatan dengan kita sebagai pembeli, konsumen. Kamu pernah dengar nggak mereka ada? Jadi seperti kemarin kan dari promosi itu ada salah satu fungsi PR, public relation. Ada nggak kamu pernah dengar, pernah tahu bahwa produk tersebut atau produsen tersebut mengadakan suatu acara ketemu langsung, jumpa langsung, kontak langsung dengan pihak konsumen, dengan kita gitu di pasar. Kalau ada nanti kamu bisa ceritakan. Nah itu tugas kita hari ini. Jadi kamu tonton, kamu pilih salah satu iklan di TV, tonton, pilih. Tentu saja kamu harus nyari yang mudah kan, yang gampang. Kemudian kamu siapkan catatan, kamu poin-poinnya berdasarkan ini, ya. A, B, C, D, E. Poin-poinnya berdasarkan ini. Informing, persuading, reminding, adding value, assisting, nah bahasa Inggris ya. Nanti kamu ceritakan, A, informing, titik 2, kamu ceritakan tuh. Apakah iklan tersebut fiturnya bagus, ada manfaat, nilainya seperti apa. B, persuading, apakah berhasil membujuk, ya, mempengaruhi lain sebagainya dan lain sebagainya sampai assisting. Gitu ya. Ditulis di buku, kemudian difotokan. Ya, difotokan, boleh kemudian kirim di Google Class karena Bapak juga akan kirim nanti tugas ini di Google Classroom
Atau kamu boleh fotokan tugasnya kirim Japri ke Bapak ke WA gitu. Nanti Bapak cek di WA ya. Nah, ini tugas untuk hari ini. Jadi mohon untuk dikerjakan ya. Ya nampaknya juga untuk mudah-mudahan sih nanti ya kalau tidak bisa Google Meet juga kamu pokoknya tonton video ini, simak baik-baik. Yang belum paham, belum ngerti nanti silahkan diulang-ulang. Pokoknya Bapak berharap hari ini ada peningkatan nih dari jumlah teman-teman yang gabung untuk belajar. Nanti Bapak akan lihat, dicek di daftar hadir, juga cek di tugas yang dikumpulkan oleh kalian. Tetap semangat, semoga sehat selalu ya. Yang tidak punya kuota untuk nonton YouTube ini, ya nanti boleh langsung cek aja tugasnya di Google Classroom atau boleh WA ke Bapak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.